Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Kerja yang sempat dilontarkan Wakil Presiden Yusuf Kala kembali menguat setelah kemarin Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengantongi sejumlah nama menteri yang akan di-reshuffle. Namun hingga hari ini pihak istana menanggapi dingin isu reshuffle yang telah berkembang di masyarakat. Sejauh mana reshuffle perlu dilakukan untuk mendongkrak kinerja pemerintahan Jokowi JK? Pos-pos kementerian mana saja yang menterinya potensial untuk di-reshuffle? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat politik dari Populi Center, Mas Niko Haryanto, dan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepresidenan, Mas Eko Sulistyo. Terima kasih Mas Niko, Mas Eko sudah hadir di Prime Time Talk. Sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu tayangan informasi berikut. Ketua DPR Setia Novanto memberikan sinyal terkait adanya isu reshuffle Menteri Kabinet Kerja yang muncul belakangan ini. Menurutnya Presiden sudah menyiapkan sejumlah nama untuk reshuffle setelah mengevaluasi kinerja menterinya dalam 6 bulan terakhir. Menurut Setia, penilaian menteri dinilai dari loyalitas, kredibilitas, serta target kerja yang Presiden berikan dalam 6 bulan masa pemerintahan. Reshuffle sih itu hak prerogatif Presiden. Kalau idealnya menurut Bapak per apa sih Pak? Per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun baru ada? Ya ini kan sudah dievaluasi oleh Presiden, waktunya kan 6 bulan ya. Sudah 6 bulan bekerja, pasti Presiden sudah tahu mana yang harus dilakukan dan tidak. Kita percayakan betul-betul Presiden. Kinerja Menteri sejauh ini sudah layak ada evaluasi? Ya tentunya Presiden sudah mengetahui semua yang dilakukan oleh para menteri-menterinya dan sudah tahu masalah loyalitas, kredibilitas dan juga target-target yang diberikan. Seperti beliau melihat ini, ya ini kesuksesan yang luar biasa. Nanti bahwa apa yang dicita-citakan jadi tol laut ini akhirnya terwujud. Ya, tentu ini melihat semua kinerja-kinerja, ini suatu contoh bahwa kinerja yang sudah berhasil. Ya, kita langsung mulai dialog hari ini. Saya ke Mas Eko dulu, mudah-mudahan tidak ditanggapi dingin ini ya Mas Eko. Benar nggak ada reshuffle? Atau memang sudah ada nama-namanya? Sampai saat ini memang yang saya tahu Presiden belum pernah bicarakan itu, ya, baik dengan kantor staf Presiden maupun dengan partai pendukung. Ya. Yeah. Nah itu saya kira jangkar yang paling yang paling harus dilihat sebagai satu upaya untuk melakukan proses-proses politik tadi ya, soal reshuffle dan sebagainya, termasuk kemudian dengan Pak JK selaku Wakil Presiden. Nah ini kan semua masih dalam konteks wacana dari luar. Oke, ya, dari luar tapi wacana dari luar, ada pihak dari luar kemudian yang sampai menyampaikan itu, dan dari Setia Novanto sendiri sudah sempat menyampaikan Presiden sudah mengantongi nama-nama tersebut. Kenapa berani kalau memang tidak? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi di sini bahwa Presiden kan tentu tidak Presiden itu bekerja yang ingin dilakukan adalah bahwa proses politik ini jangan sampai gaduh ya. Dan kemudian beliau juga pasti mendengar, kemudian juga memantau, memonitor, karena intensitas ketemu Presiden dengan para menteri itu cukup sering, ya. Cukup sering untuk meminta paparan maupun penjelasan terhadap program-program yang sekarang ini ditangani oleh para menteri, termasuk kemudian cara beliau mengecek di lapangan, dengan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Bahkan kalau kita lihat intensitasnya mungkin bisa imbang ya di istana, kemudian baru berapa hari pergi lagi untuk melihat persiapan, groundbreaking, peresmian dan sebagainya, proyek-proyek yang ada. Nah itu kan pasti Presiden sudah mengkalkulasi kan. Oke, tapi Presiden juga cukup intens bertemu dengan beberapa pihak di luar, mungkin seperti Ketua DPR. Mungkinkah kemudian Presiden Jokowi sudah sempat mengkomunikasikan hal tersebut ke pihak luar? Saya kira kalau menurut saya bukan pada konteks Presiden yang aktif ya, tetapi dia menerima masukan-masukan atau input dari luar. Oke. Anda melihatnya bahwa dari luar yang kemudian memberikan masukan kepada Presiden begitu. Ya. Tapi begini, yang ingin saya jelaskan Mbak, perspektifnya adalah instrumen atau proses reshuffle ini, kalau itu memang mau dilakukan Presiden, nah
tentu kemudian ini memang dasarnya adalah keputusan dan wewenang presiden dalam melihat kinerja para menteri. Jadi bukan atas dasar tekanan dari luar atau tekanan publik ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa proses ini harus dilakukan. Kalau memang harus dilakukan, ini harus dilihat sebagai upaya untuk mengkonsolidir kembali kekuatan presiden ini. Baik terhadap dari partai pendukungnya, nah kemudian juga pada masyarakat. Nah, karena selama 6 bulan ini tentu kalau kita fair ya, kalau kita fair, kemarin Kompas juga merilis hasil survei mereka, mungkin Pak Mas Niko juga punya data tersendiri. Nah itu kan confident masyarakat juga mulai menurun terhadap kinerja kabinet untuk ya, kabinet terutama presiden ya. kabinet. Nah itu saya kira bisa menjadi dilihat presiden sebagai nantinya kalau memang itu mau dilakukan reshuffle, tentu upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri kembali kepada masyarakat. Saya kira itu perspektifnya harus dilihat begitu. Dan itu dasarnya adalah wewenang presiden, bukan tekanan dari tanpa tekanan luar. dari pihak manapun. Mas Niko, terlalu dinikah kemudian kalau kita membahas reshuffle, ataukah memang sebenarnya ini sudah harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Saya kira yang harus dilakukan adalah evaluasi. Ya, evaluasi itu tentu yang lebih baik adalah evaluasi yang sifatnya reguler, di samping evaluasi yang sifatnya programatik. Ya kan tadi Mas Eko sudah sampaikan, ada beberapa hal secara program mungkin Pak Jokowi selalu memantau, melakukan kunjungan kerja ke daerah sambil melihat progres rencana-rencana pemerintah. Tapi yang secara berkala itu juga sangat penting. Misalnya ada momentum 6 bulan. Ya. 6 bulan itu semester pertama, kemudian nanti ada berikutnya, 6 bulan berikutnya, dan seterusnya. Saya kira itu akan menjadi suatu proses pelembagaan evaluasi terhadap kabinet yang baik. Nah, kalau kemarin itu kemudian muncul semacam sinyal-sinyal ya, termasuk dari Pak JK, dari beberapa tokoh, misalnya dari Ketua DPR, dari partai-partai dan segala macam. Saya kira itu kalau dalam sepak bola ini ibaratnya ingin memacu juga mungkin. Ada upaya untuk memacu, menyemangati para pemain. Jadi biasanya kalau pemain kelihatan sudah mulai kendor, itu kemudian di pinggir lapangan sudah mulai ada yang lari-lari nih. Tapi berusaha untuk mengganti, loh, gitu kan? Reshuffle gitu. Iya, ini sama aja. Jadi mungkin belum tentu itu akan diganti, tapi sudah ada pemain yang lari-lari nih. Artinya kalau pemain ini nggak baik, ini akan diganti nih. Tapi kalau baik ya dia terus. Nah, saya kira ini posisinya seperti ini sekarang. Jadi bisa jadi evaluasi itu nanti berujung pada reshuffle. Reshuffle-nya bisa terbatas, bisa agak banyak, itu bisa saja. Tapi bisa juga ini masih lanjut sampai 6 bulan lagi, ya kan? Ini, nah, yang kita harapkan adalah Pak Jokowi itu tetap memiliki the dream team. The dream team untuk menjalankan program-program nawacita, menjalankan program-program yang banyak sekali. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya kira kabinet kerja sekarang ini harus mampu menjadi satu teamwork supaya koordinasi dan segala macam itu, komunikasi antar kementerian itu bisa berjalan lebih bagus, sehingga tidak ada kemudian seperti kemarin kita dengar beberapa menteri mengeluh karena nggak bisa segera kerja, karena kementeriannya nggak bisa segera diisi pejabatnya, nggak bisa segera mengurus anggarannya karena aturannya mengenai organisasi kementerian tersebut belum selesai yang dibikin oleh misalnya salah satu menteri. Ini kan saya kira hal yang reshuffle ini tidak hanya alarm bagi para menteri saja kemudian ya, kepada presidennya juga, apakah memang ini sebagai suatu peringatan khusus dari pihak-pihak terkait seperti anggota DPR dan lain-lain yang sudah menyerukan hal tersebut, Mas Niko? Ya, saya kira bagi presiden ini kita memiliki presiden yang sangat reseptif ya, sangat mau menerima masukan dari luar. Itu saya kira bagus sekali. Jadi hasil survei dipertimbangkan, aspirasi dari masyarakat, kemudian dari media juga dimonitor, kemudian dari aspirasi dari elit-elit juga dimonitor. Saya kira semuanya memang mengarah pada suatu semacam kesimpulan besar bahwa diperlukan evaluasi terhadap kabinet sekarang ini karena ada beberapa permasalahan, misalnya terkait dengan kondisi ekonomi yang melemah, yang melambat, kemudian harga-harga barang yang tidak normal pada saat panen, kenapa justru malah harga beras naik, misalnya seperti itu. Kemudian rupiah yang masih melemah. Dan itu berimplikasi pada kepuasan masyarakat juga kan? Oh iya, termasuk juga misalnya terkait dengan isu penegakan hukum, isu masalah kriminalisasi, pelemahan, dan seterusnya. Ini saya kira di benak masyarakat itu sangat kuat. Gitu. Nah, itu kemudian menjadi satu bahan evaluasi khusus nggak sih untuk di staf kepresidenan untuk menjadi rekomendasi kepada presiden juga begitu, Mas Eko? Sejauh ini kemudian tanggapan masyarakat tidak melakukan upaya yang berujung misalnya pada reshuffle atau memberikan satu proper penilaian terhadap kementerian. Karena memang kantor staf presiden itu lebih berfungsi sebagai memberikan input terhadap
kebijakan presiden. Ya. Tapi kemudian kalau itu misalnya tidak memberikan suatu hasil, artinya dari sejumlah kebijakan itu justru kemudian berdampak pada masyarakat dalam bentuk negatif, apakah kemudian itu juga dievaluasi juga dari staf sendiri? Iya, ya. Jadi begini, dalam tadi saya katakan ada apa instrumen misalnya rapat terbatas ya, yang secara rutin dilakukan oleh presiden untuk apa melihat kinerja, kemudian meminta paparan laporan terhadap menteri-menteri. Nah dari situ kan presiden sudah memiliki satu judgement tersendiri terhadap kinerja mereka. Nah saya kira kita berikan presiden untuk berpikir itu. Dan tadi disebutkan bahwa beliau pasti sangat terbuka terhadap semua itu, terhadap masukan. Dan yang penting tadi yang saya katakan di awal tadi, perspektifnya untuk reshuffle itu adalah upaya juga untuk kembali mengkonsolidasi kekuatannya, khususnya terhadap partai pendukung, ya, termasuk pada masyarakat. Ya. Baik, kalau memang ada yang harus dievaluasi, apa saja kemudian dan kementerian mana saja yang mesti dievaluasi, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.